Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini saya rindu menyampaikan satu pesan Tuhan tentang ibadah yang sejati. Nah, mari saudara-saudara kita melihat firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita lihat firman Tuhan dan kita membaca bersama-sama ayat ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inti daripada ibadah itu sebetulnya adalah kita mau diubah untuk menjadi serupa dengan Dia. Atau tujuan daripada kita beribadah adalah kita harus diubah menjadi serupa dengan Allah di dalam Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa diubah untuk menjadi serupa dengan Dia? Dan apakah yang Allah harus ubah dari hidup kita supaya kita dapat menjadi serupa dengan Dia? Ada 3 langkah untuk kita bisa mengalami tentang arti ibadah yang sejati. Yang pertama, langkah pertama untuk kita bisa mengalami ibadah yang sejati, ibadah yang mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Yang pertama adalah kita harus mempersembahkan tubuh ini. Kata mempersembahkan tubuh ini adalah merupakan konsep ibadah yang Allah tidak ubah, atau metode ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang Allah tidak ubah. Allah pakai metode ini, tapi polanya berbeda. Polanya kalau dulu orang-orang Israel mempersembahkannya kepada dewa-dewa. Tetapi Allah mengubah pola ini adalah mempersembahkan kepada Allah yang kekal, Tuhan yang pasti, Tuhan yang ada, bukan Tuhan hanya diyakini oleh cerita-cerita nenek moyang. Mempersembahkan hidup ini artinya ini adalah sebuah harga yang harus dibayar. Perubahan tidak akan terjadi di dalam hidup kita kalau kita tidak mempersembahkan hidup ini kepada Dia. Ini harga. Menjadi pengikut Yesus, melayani, beribadah, harus ada harga yang harus dibayar. Ada begitu banyak orang mengharapkan sesuatu di dalam ibadah, tetapi tanpa harga yang harus dibayar. Banyak orang menjadikan setiap metode, setiap tujuan ibadah untuk memperoleh sesuatu menurut keinginannya sendiri. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan Allah mengubah polanya. Metodenya Allah tidak ubah, tapi Allah mengubah pola mereka. Pola ibadah mereka. Ibadah yang dahulu yang mereka lakukan bukan ibadah yang mendatangkan perubahan ke arah Kristus, tetapi ibadah hanya untuk memuaskan keinginan mereka.
Sebagai seorang worship leader, seharusnya pola ibadah, pola worship kita, pola penyembahan kita adalah pola yang harus menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan, bukan memuaskan kita. Dan itu yang Allah lakukan. Allah nasihatkan kepada jemaat di Roma bahwa ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya yang Allah mau dari orang-orang Kristen, pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan yang sejati yang Allah mau dari setiap orang-orang percaya adalah apa? Bayar harga, persembahan. Kadang kita memberi aja kepada Tuhan hitung-hitungan. Tuhan, kalau saya mau melayani dapat apa? Saya udah tinggalin suami, saya udah tinggalin anak-anak, saya dapat apa? Kita hitung-hitungan. Padahal semua yang kita punya, nafas, kekuatan, hikmat, urapan, kuasa, itu Tuhan Allah yang empunya, yang kita miliki hari ini. Harga yang kita harus bayar, dan ini harus kontinu. Dikatakan mempersembahkan hidup ini, persembahan yang hidup, yang kontinu, dan sebuah harga yang terus-menerus dipersembahkan sampai terjadi suatu perubahan yang mengalami ke arah kesempurnaan sama seperti Allah Kristus. Yang kedua adalah persembahan yang kudus. Ya, kata kudus adalah sesuatu yang dipisahkan, sesuatu yang spesial, sesuatu yang terbaik. Di dalam kitab Kejadian ada dua orang yang mempersembahkan hasil buminya, hasil pekerjaannya, yaitu Kain dan Habel. Dari kedua orang ini persembahan siapa yang Tuhan terima? Tentu adalah Habel. Sehingga Kain menjadi iri, Kain menjadi marah, dan akhirnya Kain membunuh adiknya, adalah Habel. Kenapa persembahan Allah, persembahan Habel diterima oleh Allah? Karena persembahan yang Habel berikan adalah persembahan yang kudus, yang spesial, yang terbaik. Saudara, terkadang di dompet kita ada uang 500.000, yang kita kasih berapa? 200.000. Yang kita kasih berapa? 5.000. Yang kita kasih berapa? 10.000. Pertanyaannya adalah, uang siapakah yang ada di dompet itu? Uang Tuhan. Tapi kita saking pelitnya, saking egoisnya, saking matematikanya sama Tuhan, sampai kita kasih Tuhan pun sesuatu yang tidak spesial, sesuatu yang tidak kudus. Ragukah kita bahwa kalau ketika kita memberi 500.000, 1 juta untuk membangun pekerjaannya di bumi, Tuhan dapat memberikan jauh melebihi daripada itu? Pola kita seringkali jadi bukan pola untuk memuliakan Tuhan. Pola yang kita gunakan sama seperti pola orang-orang Yahudi. Saudara, pada zaman perjanjian lama, ketika orang Yahudi mereka jatuh ke dalam dosa atau mereka berbuat dosa, mereka harus menguduskan diri. Itu berhari-hari. Ya. Dan mereka bisa berjumpa dengan Allah di bait Allah. Tanpa mereka menguduskan diri, mereka bisa mati oleh karena kemuliaan Allah, oleh karena kemaha kekudusan, oleh karena kemaha besaran Allah di dalam kemuliaan. Langkah yang ketiga adalah ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup ini. Adalah hidup yang berkenan, hidup yang layak. Karena banyak orang ketika dia sehat, dia kuat, di pub, di diskotik, di miras, ya, di pesta pora,
Tapi pada waktu dia sudah koma, baru dia mempersembahkan. Pada waktu dia sudah cacat, pada waktu dia sudah hancur, baru dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Persembahan yang berkenan, selama engkau utuh, selama engkau kuat, tetap engkau persembahkan itu kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang cantik dari PSK. Ada begitu banyak orang ketika dia kaya, dia nggak ada dalam gereja. Nanti dia sudah bangkrut, nanti dia sudah hamil luar nikah, baru dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidup yang berkenan, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah selama hidup ini masih bernafas, selama hidup ini masih kuat, persembahkan kepada Tuhan sesuatu yang terbaik, yang menyenangkan, yang memuliakan hati Tuhan. 3 langkah ini kalau saudara lakukan, kita mempraktekkan, maka kita akan mengalami ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kita diubah untuk menjadi serupa dengan Dia, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah yang Tuhan ubah? Adalah pikiran kita. Kenapa pikiran? Karena di hati kita telah memerintah Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan ketika Dia memerintah, maka Dia mengubah hati kita. Kalau hati kita bisa berubah, maka pikiran kita juga pasti berubah, yaitu pikiran Kristus. Kalau di hidup kita ada Kristus dan di pikiran kita diubah, memiliki pikiran surgawi, memiliki pikiran Allah, maka kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Orang yang memiliki Kristus, orang yang diubah menjadi serupa dengan Kristus, mereka tahu tentang kehendak Allah. Mereka bisa membedakan roh yang bukan daripada Tuhan. Mereka bisa membedakan perbuatan yang bukan daripada Tuhan. Mereka bisa membedakan pelayanan yang bukan daripada Tuhan. Mereka bisa membedakan penyembahan yang bukan daripada Tuhan. Mereka bisa membedakan motivasi ibadah yang bukan daripada Tuhan. Saya berdoa supaya kita mengalami tentang arti ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.